Tanjung Balai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km persegi dengan jumlah penduduk 176.000 jiwa pada tahun 2021. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari kota Medan lebih kurang 186 km. Berdasarkan sejarah, keberadaan kota Tanjung Balai tidak dapat dipisahkan dengan Kesultanan Asahan yang telah berdiri kurang lebih 402 tahun yang lalu, yakni sejak 27 Desember 1620. Nama Tanjung Balai berasal dari balai di ujung Tanjung yang berada di muara Sungai Silau dan aliran Sungai Asahan, yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Kota Tanjung Balai dikenal sebagai kota pesisir yang memiliki potensi sumber daya hasil laut. Penduduknya pun banyak yang menjadi nelayan. Hasil lautnya sangat terkenal, terutama kerang, sehingga mendapatkan julukan Tanjung Balai Kota Kerang. Dengan motonya, belayar satu tujuan, batambat setangkahan. Dari kota Tanjung Balai ini, ada sosok pejuang yang sudah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tokoh tersebut ialah Syekh Ismail Abdul Wahab. Kira-kira apakah kalian mengenal sosok Ismail Abdul Wahab? Dan apakah warga Semansa juga tahu tentang itu? Mari kita tanya apakah mereka mengenal Syekh Ismail Abdul Wahab. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nama kakak siapa ya? Nama kakak Cika. Kak Cika, pernah nggak dengan nama Syekh Ismail Abdul Wahab? Oh iya, kakak pernah mendengar nama dia. Kalau tidak salah, itu adalah tokoh sekaligus pahlawan yang ada di Tanjung Balai. Kakak pernah mendengar dari cerita orang-orang dan juga pernah baca dari internet. Beliau adalah seorang ulama dan juga pahlawan yang ada di Tanjung Balai. Ismail Abdul Wahab. Mohon maaf ya, saya baru pertama kali ini mendengar nama beliau. Syekh Ismail Abdul Wahab lahir di Kombilik, Bagan Asahan pada 1897. Ayahnya Haji Abdul Wahab Harahap dan ibunya Saryaman. Masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang baik, jujur, rajin, dan cerdas. Ia juga memiliki sikap tegas dan konsisten pada pendiriannya. Syekh Ismail Abdul Wahab menikahi 3 orang wanita dan memiliki 3 orang putri. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, dia melanjutkan pendidikan agama ke ulama Syekh Hashim Tua. Pada tahun 1925, dia berangkat ke Mekah untuk mengembangkan kemampuannya selama 5 tahun sambil menunaikan ibadah haji. Dia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo pada tahun 1930. Selama 6 tahun, ia menamatkan pendidikan dari sarjana hingga pendidikan doktor. Ketika berada di Mesir, Syekh Ismail banyak terlibat dalam berbagai diskusi dan pergerakan mahasiswa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah tulisannya yang terbit di Indonesia dan Malaysia. Selama 2 tahun, beliau menjadi ketua Jama'iyah Al-Khairiyah. Ia juga menjadi ketua Perpindom, yakni Organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Malaya. Setelah kembali ke tanah air, Syekh Ismail mendirikan sekolah gubahan Islam, menerbitkan majalah dan buku keagamaan, serta mengkader para pemuda. Hal ini membuat PID kolonial Belanda menahan kitab-kitab yang dibawanya. Ia membina para pemuda dalam bidang agama dan kesadaran politik, dan menulis kitab Ushuluddin berjudul Burhan al-Ma'rifah. Pada Oktober 1945, Syekh Ismail diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Kabupaten Asahan Tanjung Balai atau Ketua DPRD pertama di Asahan. Ia juga diangkat sebagai Kepala Baitul Mal Jawatan Agama di Pematang Siantar pada 1946. Agresi Militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947, khususnya di Tanjung Balai, Belanda melakukan serangan yang membabi buta tanpa membedakan warga biasa dan pejuang. Sekitar 300 orang rakyat sipil yang tewas akibat keganasan agresi Belanda. Sebagai ulama dan pejuang, Syekh Ismail Abdul Wahab marah melihat kesewenang-wenangan Belanda. Ia mengangkat senjata melawan tentara Belanda. Ia mengeluarkan fatwa jihad untuk membakar semangat perlawanan rakyat Tanjung Balai dengan mengatakan bahwa halal darah penjajah dan kaum feodal yang bersekutu dengan Belanda yang memiskinkan rakyat Indonesia, khususnya Tanjung Balai.
pada 4 Agustus 1947, Syekh Ismail bersama keluarganya mengungsi ke suatu tempat di Pulau Simardan. Sebagai pemimpin, dia merasa bertanggung jawab untuk melihat rakyatnya. Pada tanggal 10 Agustus 1947, ia memasuki kota Tanjung Balai, Kedati yang sudah diduduki oleh Belanda. Beberapa saat ia di rumah, ia didatangi tentara Belanda, dan ia disekap 2 malam di markas tentara Belanda di Asahan Hotel, dan kemudian dipindahkan ke penjara Pulau Simardan. Saat berada di dalam penjara, beliau diinterogasi dan dipaksa untuk mencabut fatwanya, namun ia menolak. Ia diperlakukan sangat kasar, diikat dan dijemur di lapangan penjara. Karena ia teguh pada pendiriannya, maka pada tanggal 23 Agustus, pihak militer Belanda memutuskan hukum mati kepadanya. Sebelum menjalani eksekusi tembak, beliau meminta kesempatan untuk berwudu dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dengan tenang, ia menghadapi regu tembak tanpa rasa takut sekalipun. Ia berdiri di pinggir tembok dengan memakai serban dan mata terbuka. Pada akhirnya, ia dieksekusi pada pukul 11 siang, pada tanggal 24 Agustus 1947. Syekh Ismail Abdul Wahab menghembuskan nafas terakhirnya setelah 7 butir peluru bersarang di dadanya. Ia dikebumikan di penjara Pulau Simardan. Hairil Anwar, bingkisan untuk almarhum Syekh Ismail Abdul Wahab. Tanganmu nanti tegang kaku, jantungmu nanti berdebar berhenti, tubuhmu nanti mengeras batu, matamu nanti kaca saja, mulutmu nanti habis bicara, darahmu nanti mengalir berhenti, suaramu nanti diam ditekan, namamu nanti terbang hilang, langkahmu nanti enggan ke depan. Tapi kami sederap mengganti, terus memahat ini tugu, terus berjaya ke masyarakat jaya, bersatu maju ke kemenangan.